Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Hendrikus Sugata Risaldi dengan NIM 182230008 dari kelas 02 mata kuliah Sistem Multimedia. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai jawaban saya untuk UTS kali ini. Mari kita mulai. Oke, tema UTS kali ini adalah multimedia data processing. Dan pada kesempatan kali ini terdapat tiga soal atau tiga permasalahan umum yang akan saya bahas. Yang pertama akan mengenai bitrate pada TV 4K OLED, yang kedua mengenai Huffman coding compression, dan yang ketiga mengenai aliasing in music note sampling. Nah, ini adalah soal pertama yaitu mengenai bitrate TV 4K OLED. Soalnya adalah, Andi membeli TV dengan layar OLED 4K. Jika TV tersebut menggunakan subsampling 420, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps? Jelaskan jawaban Anda, dan kami diperbolehkan untuk mm, membuat asumsi-asumsi. Nah, mari langsung kita mulai saja. Oke, sebelum kita mulai, kita dapat mendapatkan informasi bahwa TV yang digunakan adalah memiliki resolusi 4K. Nah, 4K itu sendiri berarti dia memiliki 3840 dikali 2160 piksel. Dan refresh rate-nya adalah 60 fps. Dan gunakan format samplingnya itu 420. Artinya apa? Berarti itu data warna atau chrominance ini dikurangi menjadi seperempat dari data intensitas atau luminance. Nah, sehingga secara kasar, data akan berkurang menjadi 50% dari data asli. Maka, kita dapat menghitung efektif bits per pixelnya, yaitu dengan menggunakan ini, 24 dikali 0,5. Kenapa 24? Karena setiap pixel 4K memiliki 24 bit, dengan 8 bit untuk 8 bit per channel untuk RGB. Jadi, 8 untuk red, 8 untuk green, dan 8 untuk blue. Sehingga total ada 24 bit per pixelnya. Sehingga efektif bitsnya menjadi 24 dikali asumsi di sini karena dia menggunakan formula sampling 420 berarti data akan berkurang sekitar 50% sehingga dikali 0,5 dan kita mendapatkan bahwa efektif bits per pixelnya adalah 12 bits per pixel. Nah, total bits per frame-nya gimana? Gampang saja, kita tinggal menggalikan efektif bits dengan resolusinya yang sudah kita dapat di sini, yaitu sekitar 99,5 juta bit per frame. Terus, bagaimana cara mencari bitrate per detiknya? Ya, angka ini tinggal kita kali refresh rate-nya saja 60 fps atau 60 frame per second. Jadi tinggal dikali 60 saja, yaitu dapat sekitar eh ya 5.971.968 5 triliun 971.968.000 bits per second atau sekitar 5,97 Gbps. Nah, kita akan lanjut langsung ke soal yang kedua. Nah, kami itu diminta untuk membuat data string yang berisi 5 karakter pertama nama depan Anda, ditambah dengan karakter yang terpampang di sini, yaitu strip STI, strip STI, strip ITB, yang dan akan dikompresi menggunakan algoritma Huffman coding. Nah, kita akan langsung mulai saja. Oke, kita mengetahui bahwa nama saya sendiri adalah Hendriku Sugatama, dan kami diperlukan untuk mengambil 5 huruf pertamanya, yaitu AEN, RY, dan menjadi string ini. Kemudian, karena kita dapat ini, apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat membuat tabel frekuensinya, dan bila dilihat terdapat 10 karakter dalam string ini. Itu ada huruf H yang muncul sekali, E muncul dua kali, N, R, Y yang masing-masing muncul satu kali, kemudian ada strip yang muncul tiga kali, S yang muncul dua kali, T dan I yang muncul sebanyak tiga kali, dan pada akhirnya B yang muncul satu kali. Nah, karena kita mendapatkan tabel frekuensi, kita dapat membuat sebuah Huffman tree. Dan logic yang saya pakai di sini adalah eh, secara konvensionalnya yaitu memilih antara menentukan apakah kiri itu 0 dan kanan
kiri itu nol dan kanan adalah satu atau sebaliknya. Namun pada kesempatan kali ini saya mengubahnya menjadi eh, apa namanya? Frekuensi yang lebih besar akan mendapatkan angka satu. Bisa dilihat dari sini, misalnya 18. 18 itu 7 dan 11. Yang lebih besar akan diberikan nilai satu, kemudian yang lebih kecil diberikan nilai nol. Kemudian terus sampai sini, makanya di sini terdapat beberapa yang kebalik. 1001 dan 10 lagi. Kenapa? Karena frekuensi E lebih besar daripada frekuensi B, namun frekuensi S, oh karena ini sama jadi ya dia berpengaruh. Nah, contohnya misalnya ya seperti itu. Oh ya, dan sebenarnya cara membuatnya itu bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi misalnya ini kan ada dua E dan satu B, udah gitu mereka digabung jadi total frekuensinya tiga. Dan itu terus dilakukan dimulai dari yang paling kecil frekuensinya, yaitu yang satu-satu semua nih. Ada H dan N, satu-satu jadi dua. Udah gitu, berikutnya ada R dan Y, mereka sama satu-satu juga taruh di sini. Kemudian berikutnya lagi, ya ada E dan B, udah gitu S, udah gitu ya. Terus menerus dari frekuensi kemunculan yang paling kecil sehingga akhirnya mendapatkan total frekuensinya itu di sini ada 18. Dan setelah kita mendapatkan ini, kita tinggal membaca alur dari tree-nya untuk mendapatkan tabel kode binari, yaitu sebagai berikut. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan ya tabel kode binari ini, kita bisa menghitung rata-rata panjang bit. Panjang bit sendiri itu dihitung dengan cara menambahkan semua jumlah dari perkalian frekuensi munculnya suatu karakter dengan jumlah bit baru mereka. Jumlah bit baru mereka itu yang mana? Yaitu yang ini nih. So, misalnya E itu hanya akan membutuhkan 3 bit. Dan karena di sini kita hanya memiliki 2 E, berarti total rata-rata bit yang akan diperlukan oleh itu adalah sekitar 2 kali 3 atau 6. Dan semua jumlahnya di sini yaitu 58. Total panjang bitnya 58 dan karena ada 18 karakter ya seperti menghitung rata-rata seperti biasa, jumlah semuanya dibagi dengan jumlah pengemunculan atau 18 sehingga kurang lebih 3,22 bits per karakter. Dan nah, bagaimana jika total panjangnya ya untuk satu karakter ya rata-rata ini tinggal kita kali dengan 1000 yaitu sekitar 3220 bits. Rasio kompresinya gimana sih? Rasio kompresi ini bisa kita dapat dengan melihat bagaimana panjang apa namanya string string 1000 karakter itu jika tidak kita kompres. Mengapa bisa bertanggal 1000? Karena terdapat 1000 karakter dan satu karakter itu menghabiskan 8 bit sehingga totalnya ada 8000 bit. Dan jika dibagi dengan yang kita dapatkan yaitu 3220 itu kita punya kita itu sekitar 2,48 kali lebih kecil. Nah, kenapa kita menggunakan hmm, apa namanya metode ini atau Huffman compression ini? Ada beberapa hal. Keuntungannya sendiri ada, aduh, maaf. Keuntungannya adalah cara ini tuh efisien. Efisien untuk data yang dengan distribusi frekuensi karakternya yang tidak merata. Yang maksudnya itu adalah karakternya sering muncul karakter yang sering muncul diberi kotak yang lebih pendek sehingga compresinya jauh lebih besar. Dan ini tuh adalah sebuah lossless compression atau dengan kata lain tidak ada informasi yang hilang dan yang terakhir tentu saja implementasinya cukup mudah karena ini tuh ya termasuk salah satu sistem kompresi yang paling mudah dan digunakan dalam sistem kompresi. Namun dia juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama itu kompresi ini kurang efektif bila semua karakter muncul dengan frekuensi yang hampir sama. Karena dengan begitu maka tidak akan terjadi kompresi yang signifikan. Dan yang kedua, kita juga perlu menyimpan tambahan informasi tentang struktur pohon Huffman agar bisa melakukan decoding. Dan yang terakhir, tidak optimal untuk tipe data modern seperti video atau audio dengan kompleksitas tinggi. Dan untuk tipe data seperti itu, lebih baik menggunakan entropy coding lainnya, seperti misalnya arithmetic coding. Oke, maaf, saya izin melihat soalnya lagi. Nah, hasil encoding dari string tersebut, tahapan decoding dan juga hasil decoding. Oke, sebenarnya cukup simpel karena kan bisa kita lihat di sini string awalnya adalah Henry STI STI ITB
Dan kita tinggal mengubah ini menjadi bagian dari dalam kode binary, maka akan didapatkan hasil encoding seperti ini. Sebenarnya penggunaan spasi di sini opsional, bisa saja semuanya ini digabungkan juga tidak apa-apa, cuma saya memilih penulisan seperti ini karena lebih rapi saja. Dan ketika nanti akan di decoding, tahapannya itu yang pertama akan dimulai dari root pohon Huffman, dan itu akan dibaca satu persatu, dan akan bergerak sesuai aturan yang tadi. Kemudian ketika mencapai daun atau karakter, maka akan mengeluarkan karakter berikutnya. Ketika sudah mendapatkan karakter tersebut, maka akan kembali lagi ke root untuk karakter berikutnya, dan proses ini akan diulangi hingga seluruh bit selesai dibaca. Dan hasil decoding dari string binary ini ya tentu saja adalah karakter awal ini, yaitu Henry, STI, STI, ITB. Oke, dan yang ketiga adalah kita diberikan tangga nada C mayor. Dan kita memiliki alat yang memiliki dua mode sampling. Mode A memiliki sampling 800 Hz, dan yang B memiliki sampling 1000 Hz. Yang pertama, kita diminta untuk mencari tahu apakah akan terjadi aliasing di mode A dan B untuk setiap nada. Dan yang kedua, kita harus menjelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadi aliasing dengan cara didemokan pada program Python atau MATLAB. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu apakah nada yang dihasilkan masih sama, kemudian apa akibatnya untuk musisi atau pengguna, dan kita harus mencoba memutar contoh hasil audio dengan dua mode sampling rate pada nada La 440 Hz dan menjelaskan apa yang terjadi. Oke, nah ini adalah sebenarnya tabel aliasing, dan bisa dilihat di sini. Sebenarnya rule of thumb yang harus diperhatikan adalah eh, frekuensi sampling itu harus setidaknya dua kali lebih besar daripada frekuensi yang ingin disampling. Misalnya di sini, nada Do itu memiliki 261,6 Hz. Kita anggap saja berarti ke 262 Hz. Maka eh, frekuensi yang digunakan untuk sampling itu harus seminimal mungkinnya sekitar 524 Hz. Nah, dengan informasi tersebut kita bisa melihat di sini bahwa ya tabelnya begini, pada mode A tidak akan terjadi aliasing sampai nada Fa. Namun pada nada Sol akan riskan terjadi aliasing karena sudah mendekati batas. Karena kan dia sudah hampir 400 Hz tuh. Sedangkan frekuensi yang digunakan pada mode A itu hanya 800 Hz. Jadi ini cukup riskan. Mungkin terjadi aliasing walaupun sangat minim, tapi mungkin juga tidak terjadi. Namun setelahnya itu, mulai dari 440, sudah dua kalinya nih. Jadi sebenarnya nada lain memerlukan seminimal mungkin 880 Hz untuk disamplingnya. Makanya sudah pasti terjadi aliasing. Karena bila sudah terjadi aliasing, maka pada frekuensi yang lebih tinggi lagi, seperti pada C dan do aksen, pasti terjadi aliasing. Sedangkan pada mode B, karena dia menggunakan sampling dengan frekuensi 1000 Hz, tidak akan terjadi aliasing sampai nada La. Namun, pada nada C, riskan terjadi aliasing. Kenapa? Halnya sama seperti yang terjadi pada mode A dengan nada Sol. Karena dia sudah mendekati batas frekuensi yang dimiliki oleh eh, frekuensi yang digunakan untuk sampling tersebut. Dan pada Do sudah pasti terjadi aliasing. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas di atas 1000 Hz atau frekuensi yang digunakan untuk sampling pada mode B. Nah, untuk bagian soal berikutnya, kita akan melakukan demo langsung menggunakan notebook atau IPYNB. Sebentar. Hmm, saya izin mengganti share screen menjadi... Oke, ini. Sebelum kita mulai, kita harus mendownload dulu Sound Device, karena ini salah satu library yang saya gunakan pada project kali ini. Kemudian, nah, potongan kode ini akan menghasilkan beberapa file WAV. Yang pertama adalah yang original atau 440 Hz, kemudian ketika yang sudah disampling dengan 1000 Hz, dan juga disampling pada 800 Hz. Kita cukup melakukan run di sini saja, dan database disimpan. Oke, ini sebaiknya saya melakukan share screen seperti ini saja. Oke, nah di sini sudah terdapat tiga file. Yang kita akan mendengarkan dulu yang original. Oke, ya itu adalah nada
La pada 440 Hz, kemudian kita dengar dulu yang 1000 Hz, di mana ini seharusnya tidak terjadi aliasing. Oke, nadanya sama, frekuensinya terdengar sama, tidak terdapat noise atau kerusakan nada-nada. Kita coba dengan yang 800 Hz, di mana ini seharusnya terjadi aliasing. Nah, seperti yang dapat kita dengar, noise-nya sangat tinggi dan terdengar sangat grainy, suaranya tidak jelas. Ini kenapa? Karena ini terjadi aliasing, karena frekuensi light tadi kan hanya 440 Hz tuh, frekuensi samplingnya 800 Hz. Namun nada yang ingin kita sampling memiliki frekuensi 440 Hz. Jadi ini sangat cukup kurang untuk melakukan sampling, sehingga terjadi aliasing yang ya cukup besar. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Ya ini hanya memainkan yang tadi saja sebenarnya, file-file yang tadi. Kemudian di sini akan melakukan plotting. Nah, bisa dilihat di sini terdapat dua grafik. Yang pertama itu adalah ketika nada la di sampling menggunakan mode A atau 800 Hz. Dan frekuensi aliasinya adalah sekitar 360 Hz. Bisa dilihat sinyal aslinya memiliki apa namanya grafik seperti ini, namun samplingnya bentuknya aneh kayak begini, tetap di tempat saja. Dan rekonstruksinya ya seperti bisa kita dengar tadi, kita tidak dapat mendengar suaranya dengan jelas. Nah, perbandingannya cukup jauh dengan grafik yang dihasilkan pada mode B atau yang dilakukan sampling pada 1000 Hz. Mungkin di sini terlihat grafiknya lebih berantakan, tapi kita harus note bahwa tiap titik ini lebih mengikuti bentuk dari sinyal aslinya. Bisa dilihat, kalau di sini kan tidak terlihat ya garis putus-putus dan garis birunya terlihat sangat jelas perbedaannya. Namun di sini sebenarnya terdapat sinyal grafik biru yang sebenarnya sinyal asli, namun pada sini tidak terlalu kelihatan. Eh, Bisa saya zoom misalnya di sini, ya sangat kecil terlihat karena frekuensinya sudah hampir sama, hampir sesuai. Namun Namun perlu kita note juga bahwa, oke, mungkin pada bagian awal-awal si titik ini masih sesuai atau sejalan dengan sinyal kontinu aslinya. Namun semakin ke belakang bisa terlihat terutama di bagian sini, titiknya itu tidak sesuai dengan grafik awalnya sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tetap terjadi aliasing walaupun sangat minim di mana telinga biasa kita tidak bisa mendengarnya. Namun tetap terjadi karena ya berdasarkan data ini kita bisa melihat bahwa terjadi aliasing karena titik-titik ini tidak sesuai. Nah, terus kita bisa melihat analisis yang lebih dalam lagi. Nah, ini ketika rekonstruksinya sangat jauh, bisa dilihat hampir setengah periodenya. Nah, di sini tuh. Iya, bisa lihat bentuknya sudah sangat tidak sesuai, namun ketika di apa namanya frekuensi 1000 Hz lebih apa ya? Lebih sesuai. Dan yang ini perbandingannya cukup tinggi, semakin ke belakang semakin terlihat ini terjadi aliasing. Ketika di awal masih cukup mengikuti, namun makin lama makin terjadi perubahan. Dan ya ini, bila kita cek spektrum suaranya, bisa dilihat pada sinyal aslinya itu 440 Hz. Namun ketika kita melakukan play pada sinyal aliasingnya, kita hanya mendapatkan 360 Hz, yang berarti nadanya sudah berubah cukup jauh. Nah, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu aliasing itu dalam dunia. Oke, maaf, saya kembali ke PPT yang tadi dulu. Nah, oke. Aliasing dalam dunia audio itu terjadi ketika frekuensi sinyal lebih besar daripada setengah dari sampling rate atau yang sudah saya jabarkan dari tadi. Dan itu disebut sebagai Nyquist frekuensi. Dan ketika ini terjadi, sinyal tidak dapat direkonstruksi dengan benar. Akibatnya, frekuensi yang dihasilkan menjadi berbeda dari aslinya. Biasanya terdengar lebih rendah atau terdistorsi atau banyak noise-nya seperti file audio yang disampling pada 800 Hz tadi. Dan dalam musik, aliasing menyebabkan nada palsu muncul dan intonasinya menjadi tidak akurat. Apakah nada yang dihasilkan siswa? Tidak, tentu saja tidak. Nada yang dihasilkan itu pasti nada lain yang lebih rendah. Bukan lagi frekuensi asli 440 Hz, seperti yang tadi kita lihat, hanya sekitar 360 Hz saja. Dan akibatnya, pendengaran akan terasa false atau tidak harmonis.
Terus bagaimana akibatnya bagi musisi atau pengguna? Bagi musisi, hal ini bisa mengganggu performa karena instrumen tidak menghasilkan nada yang diinginkan. Dan bagi pengguna, kualitas audio pasti terasa jelek, terdengar seperti noise atau frekuensi yang patah-patah. Seperti yang sudah kita dengar tadi, suaranya sangat berbeda bukan antara frekuensi ketika disampling pada frekuensi 1000 Hz dengan frekuensi 800 Hz. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kurangnya, dan sampai jumpa di kesempatan lain kali. Terima kasih.